Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mata kuliah kemanusiaan dan keimanan. Di sini kita akan membahas tentang makna dari iman. Definisi dari iman itu sendiri menurut bahasa berarti pembenaran hati, sedangkan menurut istilah iman adalah tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisani wa amali bil arkan, yang artinya membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini adalah pendapat dari jumhur, dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat tabi'in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut. Penjelasan definisi dari iman, yaitu membenarkan dengan hati, maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mengikrarkan dengan lisan, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang terakhir mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedangkan anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Dalil-dalil kaum salaf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun wa yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah." Yang artinya, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Di sini maksudnya itu di dalamnya terdapat penetapan pertambahannya iman orang-orang mukmin, yaitu dengan persaksian mereka akan kebenaran nabinya, berupa pembuktiannya kabar beritanya sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Iman. Perilaku beriman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dengan mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Yang keempat, memberikan rizki atau membagikan rezeki kepada orang yang kurang mampu. Dan yang terakhir, mempercayai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar.
Berikut adalah langkah-langkah meningkatkan iman. Menurut Imam Al-Haddad, dalam kitab Risalatul Mu'awanah, terdapat 3 cara untuk mempertebal iman. Yang pertama, yaitu membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan hadis. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, kita bisa semakin yakin dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab, dan hari akhir, dan takdir Allah. Yang kedua yaitu dengan cara memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat alam, yaitu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah lewat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Misalnya, keindahan gemerlap bintang di langit. Tentu hanya Zat yang Maha Pencipta yang mampu menciptakan keindahan tersebut. Yang ketiga yaitu selalu beramal soleh. Maka kita harus selalu beramal soleh dan menjauhi dari kemaksiatan. Tauhidullah, yaitu meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifatnya. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Setiap macam dari tauhid tersebut memiliki makna yang harus diterangkan agar menjadi jelas perbedaan dari antara ketiganya. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yang artinya mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah, mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, raja. Dan jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahan Allah saja, dan jauhilah taghut itu. Taghut itu adalah sembahan selain Allah, misalkan menyembah pohon, menyembah benda mati, menyembah hal-hal yang gaib, dan menyembah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Beriman kepada nama Allah dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil, ta'til, ta'yif, dan tamzil. Ta'til itu adalah menghilangkan makna atau sifat Allah. Ta'yif adalah mempersoalkan takdir asma dan sifat Allah dengan bertanya, bagaimana? Sedangkan tamzil adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia yang Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya dan Dia menetapkan bahwa Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang Dia berikan untuk dirinya dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai iman kepada Allah.
Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.